Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yarzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, sahabat ACR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmatul yang paling terbesar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baiknya umat. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat beserta salam juga tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa, sahabat ACR yang insyaallah sama-sama kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki daripada bulan Ramadan, bulan yang mana penuh pengampunan di dalamnya, penuh maghfirah di dalamnya, bulan yang mana kita bisa memupuk daripada pahala di dalamnya. Allah jadikan bulan ini bulan yang istimewa untuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya kita telah berada di dalam bulan ini merupakan hal yang sangat baik untuk kita, dan ini merupakan hal yang menyebabkan kita harusnya bergembira. Sebab kenapa? Karena doa-doa kita, munajat kita, permintaan kita kurang lebih selama 2 bulan sebelumnya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita tidak ingin selama di bulan Ramadan ini, selain daripada kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah kita yang lain, ada satu kewajiban yang telah Allah perintahkan, yakni adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa kita di bulan Ramadan, kita tidak ingin kita hanya mendapatkan daripada lapar dan rasa haus sahaja. Sebab kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi, tapi dari puasanya itu dia hanya mendapatkan lapar dan rasa lapar dan haus sahaja, ilal ju'i wal atash. Maka mari kita cross check puasa kita selama di bulan Ramadan ini nantinya. Dengan cara apa supaya kita tidak hanya mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi tadi, melainkan kita mendapatkan limpahan pahala, limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dengan menjaga kualitas daripada puasa kita. Menjaga kualitas daripada puasa kita agar kita benar-benar insya Allah nanti menjadi orang yang telah dikatakan olehnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjaga kualitas ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita? Di sini Al-Fakir mengambil daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Syarah Maraghin Ubudiyah di halaman 108 yang telah disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Dalam kitab ini daripada judul kitab Maraghin Ubudiyah, karangan Al-Lil Alif Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau mengatakan di halaman 111 bahwasanya adab-adab berpuasa di antara lain yakni adalah bal tamamu shaumi bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Beliau katakan di dalam kitab ini bahwasannya kesempurnaan puasa seseorang itu yakni adalah mereka yang mencegah daripada seluruh anggota tubuhnya untuk daripada sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tangannya, kakinya, kepalanya, matanya, hidungnya, telinganya. Dilanjutkan kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, beliau nyatakan bal yanbaghi an tahfadha anin nadri ilal makarihi, bahwasannya semestinya untuknya kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu semestinya harus menjaga daripada matanya untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya mata, maka kita gunakan mata ini untuk memandang kebaikan-kebaikan, memandang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa gunakan pandangan ini untuk membaca daripada Al-Quran, membaca daripada kalam-kalam ulama, membaca daripada tulisan-tulisan ulama, memandang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah ciptakan dunia ini, maka kita lihat, kita pandang dengan rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita gunakan mata ini untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apalagi di zaman sekarang ini banyak film-film, video-video yang menampilkan sesuatu hal yang tak pantas untuk ditonton, wabil khusus oleh kalangan anak-anak, oleh kalangan remaja dan umat Islam secara keseluruhan. Hal ini maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengajak ya, dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya ini, bahwasanya mari ketika bulan puasa ini kita jaga pandangan mata kita, jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lanjutkan di dalam kitabnya Wal-Lisana anin nutqi bima la ya'ni, bahwasanya kita senantiasa harus menjaga daripada lisan kita. Kalau kita sedang berpuasa, jaga lisan kita ini. Jangan kita gunakan untuk sesuatu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kita gunakan lisan ini untuk mencaci maki orang.
untuk menghina seseorang, untuk mengatai seseorang, untuk menggunjing, menggibah seseorang. Jangan kita gunakan lisan ini untuk mengadu sesama umat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa ACR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ini, mari kita pakai lisan ini untuk melafadzkan kalam-kalam Allah, untuk melafadzkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gunakan lisan ini untuk memuji Allah, untuk memuji kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak salawat kita, memperbanyak zikir kita. Bukan malah kita jadikan lisan ini, wabil khusus di dalam bulan Ramadan, untuk kita pakai menggunjing seseorang, mengatai seseorang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Kita tidak ingin lisan ini malah menjadi sebab nantinya kelak di yaumil kiamah kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, maka kita gunakan lisan ini. Jadikan lisan ini menjadi sebab masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab wasilah, menjadi sebab syafaat bagi orang tua kita supaya mereka bisa juga masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Kita bisa gunakan lisan ini untuk menghafal daripada Al-Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita lalai daripada Al-Qur'an. Senantiasalah membaca Al-Qur'an. Mungkin selama ini kita kesulitan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah telah berikan kesempatan kita. Maka gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Nah, kenapa? Kita belum tahu nanti ke depannya. Apakah tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya? Wallahu a'lam. Adapun yang ketiga, beliau katakan, wal udhuna anil istima'i ila ma harramahu Allah ta'ala. Dia nyatakan semestinya kita menjaga daripada telinga kita dari pendengaran yang dapat menyebabkan sesuatu yang diharamkan olehnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat ACR yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari anggota tubuh kita, mulai dari mata kita, mulai dari lisan kita, mulai dari telinga kita, kita gunakan untuk mendapatkan rahmat dan ridho darinya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai sebab kita mendengar sesuatu yang buruk, sebab kita mendengar daripada gibahan-gibahan yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, bahwasanya fa innal mustami'a syarikun lil qaili wa huwa ahadul mughtabin. Karena sesungguhnya pendengar itu dia bersekutu dengan orang yang mengatakannya, daripada salah satu orang yang menggunjing ataupun menggibah. Jadi antara penggibah dengan orang yang mendengarkan gibahan itu sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika takfi jami'al jawarihi kama takfil batna wal farja. Oleh karena itu, beliau sampaikan di dalam kitab ini bahwasanya marilah kita sama-sama menjaga seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentunya pahala itu dilipat gandakan. Pun sebaliknya, dosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan tangan, kaki, lisan, mata, telinga hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah haditsnya, khamsun yufattirna as-sa'im al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibati wal nadharu bisyahwati. Bahwasannya
ada 5 perkara yang dapat membatalkan daripada puasa. Yang pertama adalah dia berdusta, berkata bohong. Yang kedua, dia menggibah, menggunjing daripada saudaranya. Yang ketiga adalah namimah, dia mengadu domba sesama saudara muslimnya. Dia mengadu domba antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Lalu yang keempat adalah dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Dan yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk mendidik daripada hati kita. Hati ini berasal daripada apa yang kita pikirkan. Pikiran ini kita dapatkan dari apa yang kita pandang. Oleh karena itu, maka pandanglah dengan pandangan yang baik sesama umat Islam. Pandanglah kebaikan-kebaikan orang terhadap kita. Sehingga apa? Pikiran kita menjadi lebih baik. Pikiran kita menjadi lebih suci insya Allah. Dan mudah-mudahan hati kita juga akan menjadi bersih. Dan ketika di bulan Ramadan ini, ketika hati kita bersih, insya Allah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita selama di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa menjadi sebab kita nanti kelak dikumpulkan bersama-sama di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yumkin hadza minni hadza ma'akul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.